Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya sangat gembira. Pagi ini kami penuh dengan harapan karena pagi ini kami akan mengadakan acara yang kita kenal dengan manajemen kolbu. Manajemen kolbu ini program awal dari karakter building. Alhamdulillah kami sudah menghubungi seorang motivator bagus, yaitu Mas Anas, yang akan mengisi, yang akan memotivasi, yang akan memberikan sebuah pencerahan kepada anak-anak kita bahwa sukses itu berasal dari pikiran dirinya sendiri, bahwa sukses itu berasal dari mindsetnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah mengapa kami mendahulukan manajemen kolbu? Kenapa kami mendahulukan karakter building, pembangunan sebuah karakter? Karena penelitian di Harvard University bahwa yang menentukan suksesnya seseorang itu yang tertinggi adalah attitude. Bahkan ketika mereka klasifikasi antara potensi knowledge, potensi skill, dan potensi attitude, maka yang knowledge itu hanya 20%, yang skill hanya 30%, justru yang paling dominan adalah attitude, yaitu 50%. Nah, yang kami bidik adalah bagaimana anak bisa mengkonstruksi mindsetnya, pola pikirnya, agar pola pikir yang pertama, pola pikir yang under, yang selalu tidak percaya diri, yang tidak yakin bahwa suatu saat akan sukses, yang berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan ketika mereka miskin, Allah tidak akan memberikan kesempatan mereka untuk sukses. Padahal bagi Allah, antara orang yang anak miskin dan anak kaya, bagi Allah sama mudahnya untuk membuat mereka sukses. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, SMA nasional alhamdulillah tahun kemarin 89,09% masuk perguruan tinggi. Salah satu rahasianya adalah kami membangun karakter sukses pada diri mereka. Kami membangun pemikiran yang awalnya underestimate kepada Tuhan, underestimate kepada dirinya sendiri, menjadi sebuah pemikiran yang besar dengan sebuah keyakinan bahwa mereka akan sukses. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mereka akan sukses dengan cara berpikir yang baru, dengan pola pikir yang tertata dengan bagus. Oleh karena itu, untuk hari Senin itu anak kelas 10 kita tanamkan nilai-nilai kesuksesan pada diri mereka. Kita tanamkan bagaimana sukses itu sebenarnya bukan dari orang lain, bukan dari siapa-siapa, tapi sukses itu berasal dari dirinya sendiri. Kita beritahukan kepada seluruh person, seluruh siswa, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap mereka itu yang sudah dilahirkan oleh ibunya itu, mereka punya potensi. Jadi tidak ada anak bodoh, tidak ada anak terbelakang. Yang ada adalah anak memiliki kemampuan yang berbeda dengan kemampuan yang lain. Kalau si A punya kemampuan matematika, mungkin si B punya kemampuan biologi. Kalau si C tidak memiliki kemampuan biologi dan matematika, mungkin dia ahli kimia. Kalau tidak ahli tiga-tiganya, mungkin ahli geografi.
ekonomi, sosiologi. Kalau tidak ahli namanya, mungkin ahli sejarah atau ahli di bidang lain. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat mengikuti. Mudah-mudahan liputan pembangunan karakter yang kita mulai dari manajemen kolbu ini, manajemen hati ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi pemirsa semua, terutama generasi muda yang diharapkan menjadi pimpinan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Saya bilang masih muda soalnya. Istrinya masih ada. Biasanya orang sukses seperti ini istrinya lebih dari satu soalnya. Memang pahala anikah sunnati, nikah itu sunnah. Maka banyak istri tanpa sunnah. Jangan catatkan saja. Ibunya, terima kasih. Ini ada ibunya dari pondok pesantren. Alhamdulillah ikut bergabung dengan kami. Bismillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama dalam rangkaian acara Ramadan Berkah. Ramadan Berkah ini sebenarnya sudah kita mulai dari hari ke-2 bulan puasa, yaitu tahfidz Al-Quran, kemudian baca dan menulis Al-Quran, terakhir kemarin hari Jumat. Dan selama 2 hari ini kita akan melaksanakan pembentukan karakter mukmin, karena Rasul menyampaikan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ketika manusia itu diciptakan, ketika diprotes oleh iblis, bahkan malaikat juga dirayu untuk protes, maka saat itu Allah menyampaikan, aku yang paling tahu. Dan ternyata manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin, baik itu pemimpin dirinya, pemimpin keluarganya, pemimpin masyarakatnya, dan pemimpin setiap jengkal dan nafas yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, kalian semua nanti kalau lulus harus kaya. Kenapa harus kaya? Karena kalau kalian miskin, masjidmu rusak, mereka minta ke rumahmu tentang bantuan masjid, paling-paling kalian hanya mengatakan, saya hanya bisa bantu tenaga. Tapi kalau kalian kaya, kalian mampu, kalian ketika masjid kalian rusak, panti asuhan itu butuh bantuan, jalan setapak itu butuh bantuan, kalian cukup mengatakan robah semua ini dengan sesuatu yang bagus. Orang lain cuma mengatakan dari mana, besok
akan datang semen 5 truk, pasir 10 truk. Hebat kan? Islam itu harus kuat. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, al-mu'minul qawiyyu khairun. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik. Makanya saya datangkan orang hebat seperti Mas Anas ini, agar kalian nanti menjadi orang hebat. Kalian jangan lagi seperti anak-anak yang ada di Mitra, yang ada di Malang Plaza, yang ada di mall-mall. Mereka harus pakai pakaian bikini. Ustadznya bilang gini, haram pakai bikini, haram tidak berjilbab, haram pakai pakaian seperti itu. Enggak, ya selesai, sampai di situ. Tapi kalau kalian yang punya mall, kalau kalian yang punya Mitra, kalau kalian yang punya sekian banyak perusahaan, cukup dengan satu kalimat, seluruh karyawan diwajibkan memakai pakaian muslim dan muslimah. Selesai. Tapi kalau kalian tidak punya harta, kalian tidak punya jabatan, kalau gubernur bilang tiap desa, tiap RT, tiap RW harus ada masjid, jalan. Tapi kalau kalian tidak punya jabatan apapun, suara kalian parau, tidak didengar oleh orang lain. Suara kalian sumbang, tidak pernah didengar oleh orang lain. Makanya saya ingin mengatakan kepada kalian, jadilah mukmin yang kuat. Saya ulangi, jadilah mukmin yang kuat. Kalau kalian tidak kuat, maka kalian tidak bisa berbuat apapun. Bagaimana kalian bisa menjadi sandaran istrimu, sandaran suamimu, sandaran anak-anakmu, kalau kalian sendiri tidak bisa berdiri tegak? Mas Anas, alhamdulillah tahun kemarin anak kami yang masuk perguruan tinggi negeri 89,09%. Ibu Nyai, kami sempat terpuruk. Tahun 2013 murid kami hanya 14, kelas 10-nya 4, kelas 11-nya 5, kelas 12-nya 5, sehingga jumlahnya 1.400. Nolnya masih anjang-anjang. Akan tetapi tahun kemarin pendaftar di sekolah kami 639 peserta. Dan sekarang karena pandemi, pendaftar silakan kalian lihat di web SMA Nasional, insya Allah sekitar 316. Mana? 300 protes ya. 333 karena itu mahasiswa. Itu perempuan kadang-kadang, karena ada laki-laki. Di sini wakil kami semuanya perempuan, Ibu. Jangan ditanya mengapa, Ibu. Karena saya laki-laki. Saya sudah gak suka lihat laki-laki. Makanya saya lihat kesannya gak menarik. Ceramah ini doa polepe wakil. Malah ini bulan Ramadan seperti ini. Kenapa saya datangkan motivator? Karena saya ingin mengisi sini. Rasul cuma menyampaikan gini, ya ayyuhalladzina amanu taqu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa takwa. Ulangi, tujuan puasa
Tujuan puasa? Tujuan puasa? Ketika Nabi ditanya tentang takwa, Nabi tidak menggunakan bahasa. Nabi menyampaikan ini, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Makanya Rasul menyampaikan setiap amal ibadah itu lahu baginya illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi, aku yang menentukan takaran pahalanya. Jadi pahala saya puasa, kualitas saya puasa dengan kualitas puasanya Bu Titi beda. Lebih tinggi saya. Belum tentu lebih tinggi saya. Bisa jadi lebih tinggi Bu Titi. Sebab Bu Titi dari pagi sampai sore tidak pernah marah sama orang, tidak pernah ngerasani orang. Kalau ada orang sukses dia bahagia, sementara saya lihat sukses senang. Kalau kalian puasa lihat orang sukses senang, nggak batal, puasanya dikurangi. Ada temanmu yang tidak sholat, kalian ngerumpi, itu nggak sholat, nggak batal, tapi dikurangi. Ada temannya cuma salah sedikit, yang keluar bahasa CUUK, nggak usah dibahasakan, itu bahasa Jerman. Pahalanya dikurangi. Sehingga Rasulullah menyampaikan, kami soalnya banyak nanti orang berpuasa yang hilang semua pahala puasanya, yang tersisa hanya lapar dan itu. Ngerti anakku? Jadi berpuasa itu di sini. Berpuasa itu di sini. Kalau kamu udah temannya pakai baju bagus, hilang puasamu. Ada tetanggamu beli sepeda motor, itu bunyinya didit kredit. Lihat di depan itu, Pak Ausdi gendut, sedangkan sebelahnya ganteng, puasamu hilang. Saya nggak banyak-banyak, nggak diamplop juga. Anak-anakku, yang paling penting ini, ketika kalian masuk ke SMA Nasional tahun 2021 dan kalian nanti lulus pada tahun 2024, dobat ya? 24, sampaikan pada orang tua, Bu, saya sudah diterima di Brawijaya. Bu, saya sudah diterima di UGM. Bu, saya sudah diterima di UI. Bu, saya sudah diterima di UNESA. Bu, saya sudah diterima di perguruan tinggi di mana aku suka. 4 tahun berikutnya, Bu, alhamdulillah saya sudah berada di perusahaan yang bagus. Bisa? Bisa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan jadi anak-anak sukses dunia akhirat, anak-anak yang penuh dengan prestasi, dan insya Allah cepat dapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlalu kenceng khawatir gabungan jodoh ya. Baik, adik-adik sekalian, calon bapak, calon ibu semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Tak kenal maka tak sayang. Kalau sama laki-laki saya biasanya kenalan, tak kenal maka tak sayang. Ya, lama-lama kita jadi sayang-sayangan, khawatir ya. Tak kenal maka kenalan ya, bukan tak sayang tapi kenalan. Tapi khusus untuk putri-putri calon bidadari surga, bukan tak kenal maka tak sayang lagi, tapi tak kenal maka tak aruf. Biar kita akan sukses bersama-sama nanti. Amin amin ya Rabbal. Oke, coba adik sekalian angkat tangan kanan dengan penuh keyakinan, jawab pertanyaan saya dengan kata saya, gitu ya. Saya, pokoknya dijawab saya, begitu ya.
Coba 1, 2, 3. Yang pengen sukses siapa? Saya. Kurang kompak. Yang pengen sukses siapa? Saya. Yang pengen berhasil siapa? Saya. Yang pengen prestasi siapa? Saya. Jadi anak luar biasa siapa? Saya. Pengen cepat dapat jodoh siapa? Saya. Katakan amin ya robbal. Amin. Tepuk tangan untuk ada di jodohan itu ya. Jomblowan-jomblowati lillah. Ya, amin ya robbal. Saya doakan semuanya di sini ada nanti jadi orang-orang benar-benar sukses, muslim bahagia, mukmin yang kaya. Amin amin ya robbal. Selamat datang dalam Ramadan penuh berkah di SMA Nasional Malang bersama artis Korea kita. Tak ngandel. Dari depan jauh, adik-adik kan mengira kan, wajahnya putih, hidungnya mancung, langsing, tinggi, rambutnya berdiri, mirip Lee Min Ho. Tapi dari dekat loh kok mirip Narji. Ada di sini. Saya doakan ya, cepat sukses. Adik-adik sekalian, perkenalkan saya ini dari asli Jawa di Pasuruan, kemudian alhamdulillah sudah di Malang. Dan alhamdulillah sekarang bertemu adik-adik calon orang-orang sukses semuanya. Saya adalah anak, mohon izin ya, maaf saya dulu di pesantren. Saya itu anak yang paling malu, nangisan, tahu nangisan ada gitu. Jadi dijawab nangis ada gitu. Lalu mencok langsung nangis ya. Terus malu sama orang. Jadi kalau ada tamu masuk rumah, saya langsung masuk kamar tidur, selimutan tak kunci, tutup mata, tidur. Takut sama orang saya. Duduknya paling belakang. Tapi ranking 2 saya. Dari belakang juga. Kemudian ketika ibu saya wafat, tidak ada yang manjain saya. Akhirnya saya belajar sendiri. Saya melalang buana sampai Jakarta, ke Sumatera juga ke Batam, keliling bersama motivator. Akhirnya alhamdulillah bisa berbagi bersama adik semuanya. Kunci sukses ada 3. Kunci sukses ada berapa? 3. Ikuti saya. Kunci sukses ada 3. Semuanya? Kunci sukses ada 3. 3 itu gini deh, bukan gini. Ya. Kunci sukses ada 3. Kunci sukses ada 3. Yang pertama yakin. Pegang dada. Dadanya sendiri. Yang pertama adalah yakin. Yang kedua adalah fokus. Yang ketiga adalah doa. Diulang bareng-bareng, saya doakan jadi orang sukses semuanya. Kunci sukses ada 3. Yang pertama yakin. Yang kedua fokus. Yang ketiga doa. Keliru ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita menjadi orang sukses, ingat 3 kunci. Pertama yakin, kedua fokus, ketiga adalah coba kalau saya berkata semangat pagi, semuanya tangan kanannya seperti ini menggenggam. Gak usah jodosan, menggenggam aja. Kalau saya berkata semangat pagi, semuanya Bapak Ibu Guru boleh monggo kita bersama-sama. Kemudian Anda menjawab pagi, luar biasa. Gitu ya, Pak supporter Mas ya, orang sukses semangat pagi, luar biasa. Coba 1, 2, 3, semangat pagi, luar biasa. Pagi, luar biasa. Tak sahur. Coba lagi, semangat pagi, luar biasa. Oke, sekarang ikuti perintah saya. Kalau ada kalimat Mas Anas berkata, panggil Mas ya, Mas muda, ya. Mungkin Sweet 17 lebih berapa tahun gitu aja ya. Nah, setara lah, adik kakak lah biasa, biar akrab ya. Oke, kalau ada kalimat Mas Anas berkata, diikuti. Kalau tidak ada kalimat Mas Anas, nggak usah diikuti. Faham itu? Understand? Yes. Ini dikit. Monggo lagi, dasar Jerman. I love you ya. Sukses itu kita semuanya. Amin. 1, 2, 3. Mas Anas berkata, duduk dengan tegak. Tegak. Ini deh, mempengaruhi usia Anda. Sudutnya itu dihitung ya. 40 derajat berarti dikurangi 40 tahun, hati-hati ya. Oke, duduk dengan tegak. Mas Anas berkata, angkat tangan kanan. Oke, sudah fokus? Bagus. Turunkan dulu. Nah, yang turunkan gak fokus karena Mas Anas belum berkata ya. Mas Anas berkata turunkan. Mas Anas berkata angkat
Mas Anas berkata genggamkan. Mas Anas berkata bilang yes. Sekali lagi yes. Yes yang kedua nggak fokus. Mas Anas belum benar. Mas Anas berkata bilang yes. Mas Anas berkata turunkan. Mas Anas berkata tegap gerak. Mas Anas berkata hormat gerak. Tegap gerak. Nah yang tegap gerak. Fokus deh, fokus, jangan lihat wajah saya, suaranya didengarkan ya. Mas Anas berkata tegap gerak. Mas Anas berkata hadap kanan, hadap kiri. Nah yang hadap kiri. Mas Anas berkata hadap kiri. Mas Anas berkata hadap depan. Mas Anas berkata angkat 2 jempol, digoyang seperti ini. Kayak goyang-goyang sering tiktokan gitu ya. Mas Anas berkata goyang seperti ini. Turunkan. Diturunkan. Mas Anas berkata turunkan. Mas Anas berkata angkat 2 jari. Yang kiri 2 jari. Mas Anas berkata yang kiri 2 jari. Mas Anas berkata turunkan. Nah, udah fokus semuanya. Kompak tepuk tangan yang tiga. Yang suruh tepuk tangan siapa? Mas Anas berkata tepuk tangan itu semuanya. Mas Anas sudah selesai. Nah, jadi di bulan puasa itu sedekah luar biasa jadinya. Amin ya Rabbal. Putri dengan putri ya, putra dengan putra ya. Iya. Putri dengan putri, putra dengan putra. Senyum aja itu barokah luar biasa. Mulai sekarang adik, kalau pengen jadi orang bahagia, mulailah berlatih untuk senyum. Orang sukses itu orang yang selalu mensyukuri kehidupan dengan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Tapi faktanya seperti ini. Banyak siswa gagal meraih prestasinya. Yuk kita amati data-datanya. Yang pertama, faktor gagal penyebab jadi orang yang tidak sukses atau pengangguran. Ada yang ingin jadi pengangguran, angkat tangan, saya doakan sekarang. Ada ya? Banyak adik punya inisiatif jadi orang sukses. Gak peduli ekonomi orang tua seperti apa, gak peduli lingkungan kita seperti apa. Sukses adalah pilihan, gagal adalah pilihan, menyerah adalah pilihan, pemenang adalah pilihan. Semua hidup adalah pilihan. Tugas kita adalah memilihnya. Penyebab kita tidak sukses, yang pertama salah pilih jurusan, entah sekolah, entah pondok pesantren, entah kuliah. Banyak faktor ini yang mengakibatkan dia itu nggak bisa maksimal dalam prestasinya. Jangan sampai kuliah karena paksaan dari orang lain, jangan. Sesuai dengan potensi diri kita. Betul ada dek? Yang kedua, tahu nggak saya jurusan apa kuliahnya? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Saya kuliah 2 sama teknik sipil. Tapi sekarang jadi apa? Motivator. Loh kok gak jadi guru mas? Saya pernah jadi guru 4 tahun. Ngajar di 4 sekolah, 2 SMP, 2 SMK. Kalau siang sampai malam di bimbingan belajar, prima agama air langga. Kemudian kalau minggu ngajar di pesantren. Hidup saya dulu pernah mengajar seperti itu, tapi ingin meluaskan manfaat menjadi seorang motivator. Karena saya bisa meraih hati adik-adik, menyentuh hati adik-adik dengan teknik motivasi. Itu adalah potensi diri saya. Berarti saya dalami menjadi seorang motivator. Usia berapa mas? Kira-kira ada tahu usia saya berapa? Ya, 17 berapa deh? Ya, saya usianya ya 17 plus lah ya. 30-an. Tapi wajahnya masih belasan tahun ya. Kata Pak Rusdi tadi dulu, kata Pak Rusdi. Ada yang sekalian, yang paling penting adalah sukses tidak menunggu usia, betul? Sukses tidak menunggu panggilan, sukses bukan. Sukses adalah diciptakan dalam hati, berbentuk kebahagiaan, yaitu bersyukur. Itu arti kata dari sukses. Bersyukur dan bahagia itu adalah sukses. Alhamdulillah. Saudara sekalian, salah pilih jurusan itu berbahaya. Yang kedua, tidak punya soft skill. Apa soft skill itu? Skill. Soft skill adalah kemampuan di luar dari akademik. Mungkin dia jago bicara, jago nyanyi, ya enggak? Jago tentang teknik, jago tentang desain. Soft skill penting nggak? Penting banget. Kalau Anda ingin jadi seorang yang luar biasa, jangan hanya punya satu skill, pincang nanti. Harus punya banyak soft skill.
Ada deh, saya mau tanya, mau tanya. Yang pengen cita-cita jadi polisi yang katanya, saya doakan, alhamdulillah. Yang pengen jadi TNI, oke, alhamdulillah. Yang pengen jadi atlet, mau ini terus ya polisi, ya TNI, ya atlet, situ-situ aja. Yang pengen jadi dokter, alhamdulillah. Yang pengen jadi pengusaha, yang pengen jadi guru, dosen, ustaz, kiai. Yang pengen jadi spesialis? Gak ada ya? Spesialis ahli bedah, gak ada? Ada yang pengen jadi guru katakan? Ya Allah, sekarang guru, Masya Allah ya, generasi ya, penurunan yang minat ya. Ada kalau perlu, kalau bisa jadilah guru, minimal guru itu anak Anda. Karena guru ini luar biasa mencetak orang-orang sukses, adik. Betul? Kalau ada yang punya niat jadi guru, jadilah minimal guru keluarga. Oke, ada saya lanjutkan. Faktor gagal banyak sekali. Nomor 3 adalah tidak tahu potensi diri. Nomor 4 kurang komunikasi. Nomor 5 gampang terpengaruh. Nomor 6 tidak yakin, dan terakhir adalah tidak punya mindset sebagai pemenang. Adik saya mau tanya, kalau ada matematika soalnya 5, kira-kira yang pengen menyelesaikan langsung 5 soal katakan? Enggak ada, alhamdulillah ya. Yang pengen menyelesaikan 4 soal? Alhamdulillah enggak ada. Yang pengen menyelesaikan 3 soal? Lah terus selesaikan gimana ya? Dan 1, Mas aku tipenya orang setia, aku akan fokus pada 1. Gak pas ada. Punyailah mindset pemenang. Kalau pemenang bisa, aku yakin bisa. Kalau sahabatku bisa, aku pasti bisa. Karena sukses tidak melihat seberapa cantik rupa Anda, seberapa tampan rupa Anda, tapi sukses berbentuk ini, keyakinan, mindset untuk sukses. Makanya saya tadi bilang ada 3 kunci sukses. Masih ingat? Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah. Percaya nggak ada deh? Kalau sekarang mungkin masih ngambang, tapi saya sekarang baru percaya itu ternyata kalau kita punya mindset positif, insya Allah nanti semua bisa Anda raih kalau Anda punya keyakinan. Amin ya Rabbal. Anda punya keyakinan, insya Allah dengan mindset positif akan mudah diraih. Kenapa? Seorang pemenang tidak pernah menyerah, dan orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Jatuh 1 kali bangkit, jatuh 2 kali bangkit, jatuh 3 kali bangkit. Seorang pemenang tidak pernah menghitung berapa kali jatuh, tapi berapa kali dia bangkit. Tepuk tangan untuk pemenangnya Indonesia. Yang ketiga, tidak menyerah. Keempat, fokus pada tujuannya. Kelima, dia sabar dengan ejekan, dia terus berusaha. Keenam, punya target. Dan terakhir adalah dia punya sebuah keyakinan dan terus berdoa. Ada kalau Anda lakukan 5 saja dari luar biasa. Betul adik? Kalau adik-adik sekarang ingin jadi orang yang diterima di perguruan negeri yang baik, maka nanti mulai sekarang yakin dan doa pertama, kemudian lakukan yang atas. Oke. Siap berubah lebih baik? Siap berubah lebih baik? Yang pengen sukses katakan saya. Yang pengen sukses siapa? Yang pengen berhasil siapa? Yang pengen jadi orang hebat siapa? Katakan amin ya Rabbal. Boleh sekarang berubah tadi. Yuk kita sekarang berubah. Magic number dimulai dari sesuatu yang ajaib dulu. Nah ini ice breaking namanya ya. Kita fun game dulu. Coba adik-adik, saya akan mencoba melawan ratusan adik-adik di sini dengan tangan kosong. Yaitu dengan bermain magic number. Apa maksudnya mas? Magic number adalah berhitung 1 sampai 20. Gantian, coba ya saya panggil satu teman kita depan sini, hitung gantian 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Yang mendapatkan 20 adalah pemenangnya. Faham itu? Tapi sebelum ada satu pemenang dari Anda menghadap ke saya, silakan Anda berhadapan dulu. 2 orang. Mas, bapak sama bapak berhadapan-hadapan, kita main hitungan 1 sampai 20. Dalam hitungan ketiga, silakan berdiri semuanya. Tuh, 2, 3 ya. 1, 2,
maksimal 2 angka yang disebut minimal 1 angka. Jadi boleh gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh, maksimal 2 angka minimal 1 angka. Baik itu? Yang mendapatkan angka 20 pemenangnya. Nah, sekarang adik-adik tentukan siapa yang main duluan. Yang mulai duluan. Ya, dia coba yang main duluan adalah sebelah sini, selatan berarti ya, kiri. Nah, kiri saya yang main duluan. Oke, maksimal 2 angka minimal 1 angka. Berhitung dimulai dalam hitungan ketiga. 2, 3 dimulai, yuk. Kita mulai. Mana mainnya? Siap, cek 1, 2. Ya, nada ha. Siap ya. 1, 2, 3 kita mulai. Yang dukung ada Angel angkat tangan. Yang dukung saya angkat tangan. Oke, terima kasih Mas ya. Makasih. Oke, persiapan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tepuk tanganmu. Adik dulu apa saya dulu? Ibu. Oke, terima kasih. Dimulai, monggo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. Ya. Terakhir. Adik bilang panas dulu. Oke, jenengan. Si tarik atas, bilang ya. Kayaknya saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alhamdulillah. Siapa yang mau menantang saya? Terima kasih ya. Siapa yang menantang saya? Masa lalu adalah kenangan yang tidak akan kembali lagi. Hari ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi masa depan adalah cita-cita dan cinta yang harus kita perjuangkan. Tangan. Sekarang melihatnya ke depan ya. Jangan ke belakang. Ke belakang sudah kita tobat. Allah itu maha memberi taubat, apalagi di bulan Ramadan. Yang pernah merokok, mungkin merokok di depan orang tua, merokok di samping guru, ya, atau merokok menghabiskan uang saat sekolah, tobat sama Allah. Maaf, Allah mengampuni insya Allah. Karena mungkin keselempet, kecintaan dan macam sakit hati, sudah lupakan semuanya. Mas nggak bisa melupakan ya, yang penting adalah ikhlaskan. Ya, kalau nggak bisa melupakan Yuk, kita move on siswa excellent ada 5. Yang pertama adalah mindsetnya positif. Yang kedua adalah fokus masa depan. Yang ketiga adalah yakin. Yang keempat tahu makasih. Yang kelima mana yang kelima? Oh bentar, sebelum nomor 5 ada pertanyaan. Mas, bagaimana seorang siswa atau santri dengan sejuta kegiatan bisa meraih mimpi setinggi langit? Ada yang punya pertanyaan seperti ini? Saya yakin ada orang tersibuk di masa-masa SMA. Masa-masa SMA itu masa-masa sibuk menurut saya. Karena kita setelah ini kan langsung jurusan kuliah. Kalau kita nggak siap bingung gitu, betul? Banyak sekali tugas-tugas kita, iya kan? Sangat sibuk. Tapi bagaimana seorang siswa itu bisa meraih mimpi setinggi langit meskipun sibuk? Saya merumus singkatannya adalah ini: ilmu langit atau jurus langit. Apa? Singkatan langit itu singkatan L. Yang pertama adalah libatkan Allah, libatkan Tuhan dalam setiap hal. Betul? Belajar karena Allah. Betul? Membantu karena Allah. Berusaha karena Allah. Saya yakin insya Allah Allah akan mengangkat derajat Anda, memudahkan urusan Anda. Yang kedua, amati pola
baik, bergaul sama orang-orang sukses nanti. Betul? Lingkungannya sama orang-orang hebat. Kemudian M, apa M? Niat yang baik. Kalau setiap Anda melakukan sesuatu, niatkan ibadah. Setuju? Kalau saya sering tanya setuju, jawabnya sepakat. Setuju? Sepakat? Kemudian G, apa G? Giat dan tekun dalam belajar. Tugas adalah belajar dan Anda belajar. Kalau saya misalnya bekerja, ya tugasnya bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. I, istiqomah dalam meraih tujuan. Dan terakhir adalah tekad yang kuat dalam melakukan action. Kita hafal. Libatkan Allah, amati pola secara lain, niat baik, giat dan tekun, istiqomah, tekad kuat. Hafal? Oke, kita mulai. Jurus langit. Yang pertama adalah libatkan Allah. A, amati pola sukses. N, niat baik. G, giat dan tekun. I, istiqomah. T, tekad yang kuat. Sekali lagi, jurus langit. Jadi ini oleh-oleh terakhir ya, materinya Mas Anas sebelum kita masuk ke teknik berikutnya. Jurus langit dengan teknik sukses. Yang pertama adalah libatkan Allah. Yang kedua, amati pola sukses. Yang ketiga, niat ya baik. Kemudian yang keempat, giat dalam belajar. Giat apa deh? Maaf, giat dan tekun dalam belajar. I, istiqomah, dan T, tekad dan kuat. Hafal? Masuk dalam pikiran? N apa N? L, T, apa? Kita tutup. I, ayo. G, N, L, A, T. Gak apa-apa, seperti manfaatnya. Saudara sekalian, terakhir adalah kita tutup dengan doa. Doa siapa Dede? Ngomong izin sekali. Yang sudah tidak punya ibu seperti saya katanya. Terima kasih. Yang tidak punya ayah katanya. Saya mohon izin ya. Yang tidak punya ibu dan ayah katanya. Kamu jaga ada ya. Bapak ibu guru biasanya katanya biasanya. Saya doakan adik-adik kita doa bersama semoga almarhum orang tua kita semuanya diberikan keridhaan oleh Allah dan kemudian kemuliaan, diterima segala amal kebaikannya, dihapus segala dosa. Kita doakan untuk orang tua kita. Mari kita doa bersama. Al-Fatihah. Al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, saya kira untuk materi sesi yang senang-senang selesai. Sekarang kita masuk sesi. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Doa selesai. Berdiri sebentar. Ya kamu. Betul. Menghadap ke depan. Ya. Mohon izin ya, nggak apa-apa ya. Biar aman. Baik. Yang daftar. Saya. Baik. Saya yakin semuanya ada baik, semuanya bisa konsentrasi dengan baik. Menghadirkan ini ya dari hati dan rasa. Bukan logika saja, tapi hati dan rasa. Bapak Ibu Guru mohon izin untuk didoakan siswa-siswinya semoga bisa mendapatkan prestasinya yang terbaik. Amin amin ya Rabbal. Baik adik-adik sekalian, suara apapun di luar sana hanya membuat tubuh kita semakin rileks dan santai. Betul ya? Orang fokus tidak terpengaruh dari hal yang di luar, tapi fokus pada di dalam diri untuk sukses. Amin amin ya Rabbal. Baik adik-adik sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai.
Coba adik angkat tangan kanan seperti ini. Ya, silakan adik-adik kita taruh di hati kita masing-masing. Tangan kanan taruh di hati, ya kita jaga hati kita, kemudian kita tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga di Ramadan ini khusus kelas 10 insya Allah dimudahkan meraih sukses. Kita pengen amin, semuanya fokus. Insya Allah 15-20 menit kita akan maksimal. Siap adik-adik? Baik, adik-adik sekalian ikuti saya, fokus seperti ini. Silakan adik-adik menghadap ke depan. Oke ya, biar kita lebih rileks, tidak terganggu dengan yang lain. Fokus pada diri. Caranya adalah netralisir energi. Bagaimana cara netralisir energi? Adik-adik dengan tarik nafas dari hidung ya, hembuskan perlahan lewat mulut. Dari hidung ke mulut. Tarik nafasnya dari hidung, dikeluarkan lewat mulut. 3 kali dalam hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3 semuanya. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Sekali ada luar biasa. Tarik nafas lagi dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Sekali luar biasa. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus sekali adik-adik semuanya. Bisa tutup mata semuanya adik. Silakan tutup mata dengan ikhlas, dengan ridho, dan hadirkan seolah-olah Allah sangat dekat dengan kita sehingga doa apapun yang kita berikan insya Allah dijawab oleh Allah. Dan rasakan Allah sangat dekat dengan kita semuanya. Bagus sekali. Dalam kondisi tutup mata silakan tarik nafas, hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Lakukan 3 kali. Tarik nafas dari hidung, relax, hembuskan ke mulut. Bagus sekali. Tarik nafas dari hidung, hembuskan, keluarkan lewat mulut. Bagus sekali. Dengan hati yang ikhlas dan tulus. Bagus sekali. Bagus sekali. Tarik nafas dari hidung, bagus sekali. Hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Anda benar-benar konsentrasi. Bagus sekali. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Rasakan tubuh Anda senyaman mungkin. Rasakan tubuh Anda senyaman mungkin. Bagus sekali. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Luar biasa. Konsentrasi. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Rasakan tubuh Anda benar-benar sangat nyaman. Pastikan tubuh Anda nyaman. Bagus sekali. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Ikuti perintahnya. Bagus sekali. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Rasakan energi dari doa-doa orang tua Anda masuk ke dalam diri Anda sekarang. Bagus. Rasakan energi doa dari orang tua Anda atau orang yang Anda cintai masuk dalam diri Anda. Bagus sekali. Tarik nafas, hembuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Tarik nafas, hembuskan. Rasakan doa-doa orang tua Anda, doa-doa orang yang Anda sayangi masuk ke dalam tubuh Anda. Bagus. Anda sukses. Bayangkan orang-orang yang Anda cintai. Hadirkan wajahnya mereka satu persatu. Rasakan untuk siapa Anda sukses. Bayangkan untuk siapa Anda sukses. Mungkin untuk orang tua Anda, mungkin untuk orang yang Anda cintai yang lain. Hadirkan mereka. Jawab untuk siapa Anda sukses. Jawab dengan jujur, dengan ikhlas dalam hati Anda yang terdalam kelas 11 SMA Nasional malam ini. Untuk siapa Anda sukses. Jawab dalam diri Anda, jawab dalam hati Anda. Untuk siapa Anda sukses. Untuk siapa Anda sukses. Untuk siapa Anda sukses. Untuk siapa Anda sukses. Sekarang hadirkan dan ingat-ingat kebaikan-kebaikan
dari orang tua Anda. Sekarang kembalikan waktu hidup beliau dan katakan kepadanya, terima kasih ayah, terima kasih. Terima kasih ayah, engkau telah berjuang keras siang dan malam bekerja untuk membiayai kehidupanku, untuk menyekolahkanku. Terima kasih ayah. Aku tidak tahu betapa kerasnya kamu bekerja. Terima kasih. 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 Adik-adikku sekalian kelas 11 SMA Nasional Malang, dengarkan baik-baik. Setiap manusia pasti punya salah. Setiap manusia pasti punya dosa. Sekarang ingat-ingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan pada orang tua kita. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan sama ibu kita, sama ayah kita. Mungkin kita pernah menyakiti hatinya. Sekarang sebutkan permintaan Anda itu. Sebutkan permintaan Anda dalam hati Anda. Ya Allah, aku ingin jadi anak yang membahagiakan orang tua. Ya Allah, ya Allah, aku ingin lolos dalam nilai yang terbaik. Ya Allah, ya Allah, jadikan aku adalah orang yang bermanfaat. Minta sekarang, sebutkan permintaan-permintaan Anda. Ini bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah. Sebutkan permintaan itu. Kalau Anda punya 3, sebutkan 3. Kalau punya 5, sebutkan 5. Sekarang kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, aku ingin membahagiakan orang tua. Ya Allah, ya Allah, aku ingin jadi dokter. Ya Allah, ya Allah, aku ingin jadi polisi. Ya Allah, sebutkan permintaan Anda sekarang. Sebutkan, mintalah kepada Allah semuanya. Mintalah kepada Allah. Sebutkan. Dan sekarang rasakan energi positif masuk melalui tangan Anda. Sekarang rasakan energi positif masuk melalui tangan Anda itu. Dan sekarang energi itu masuk ke dalam diri Anda. Itu adalah bentuk dari jawaban dari Allah. Rasakan masuk dalam diri Anda, sehingga tubuh Anda semakin semangat, sehingga tubuh Anda semakin yakin, sehingga tubuh Anda semakin positif. Terima kasih. Dan sekarang turunkan pelan-pelan dua tangan Anda. Kalau Anda sudah merasakan energi positif itu masuk pada diri Anda, silakan Anda katakan ibu kita. Mungkin kita pernah membuat ibu kita sakit hati pada kita. Mungkin kita pernah mengabaikan perintahnya. Mungkin kita pernah berbicara lebih tinggi daripadanya. Mungkin kita pernah menyakiti hatinya. Maka ingat kesalahan-kesalahan itu. Ingat kesalahan-kesalahan itu. Dan hadirkan wajah ibu Anda. Katakan kepadanya, maaf ibu, maaf, maaf ibu, maaf ibu. Mungkin karena pernah kita bersalah kepadanya, sehingga kita susah menerima pelajaran, sehingga kita susah untuk bahagia, sehingga kita cepat galau, kita cepat sedih. Mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan kepada ibu kita. Ingat satu persatu dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada ibu kita, dan katakan, maaf ibu, maaf, maaf ibu, maaf. Hadirkan wajah ibu Anda, katakan maaf, 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 maaf. Sekarang hadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada ayah kita. Hadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada ayah kita. Ingat satu persatu dosa itu, ingat satu persatu, dan katakan maaf ayah, maaf ayah, maaf, maaf ayah, maaf, maaf, maaf. Satu ucapan maaf, satu ucapan maaf membuat tubuh Anda semakin sehat. Satu ucapan maaf membuat tubuh Anda semakin positif. Satu kata maaf membuat tubuh Anda semakin baik. Maaf, 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 maaf.
Kita beristighfar kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Dosa-dosa yang rasakan sekarang air itu masuk dalam tubuh kita. Rasakan tubuh kita semakin sehat, semakin bugar, semakin positif. Kalau Anda sudah merasa sehat, merasa positif, merasa baik, sekarang turunkan tangan kanan Anda perlahan-lahan. Silakan. Kalau Anda sudah merasakan sehat, turunkan perlahan-lahan. Tapi kalau Anda susah menurunkan, mungkin masih banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah. Minta maaf dan istighfar sekali lagi kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sekarang turunkan semua tangan kanan Anda. Silakan semua turunkan tangan kanan Anda. Silakan turunkan tangan kanan Anda. Silakan turunkan tangan kanan Anda. Dan terakhir, teman-teman sekalian, sebelum kita selesaikan perjalanan spiritual ini, tentu kita sebagai manusia pasti punya salah kepada teman-teman yang ada di sekolah, punya salah kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah, punya salah kepada semua orang keluarga besar dari SMA Nasional Malang. Pasti sekarang ketika Anda sampai sekarang ini, ingat-ingat, Anda pasti punya salah sama teman-teman Anda di sekitar ini. Anda punya salah sama teman-teman kelas 10 ini. Mungkin mereka sekarang duduk di samping Anda, mungkin duduk di belakang Anda, mungkin duduk di depan Anda. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Bagus sekali. Sekarang dalam hitungan ketiga, silakan cari teman-teman Anda itu, katakan maaf, katakan terima kasih, katakan maaf, katakan terima kasih. Dalam hitungan ketiga, silakan cari teman-teman Anda itu, katakan maaf dan katakan terima kasih. Insya Allah, ketika Anda sudah dimaafkan oleh teman Anda akan mudah meraih impian Anda akan mudah dalam belajar, Anda akan mudah menjadi orang prestasi, Anda akan mudah menjadi orang kaya, Anda akan mudah menjadi orang hebat. Karena mereka mendoakan Anda, karena dendam sudah dimaafkan, karena dosa sudah diampuni. Baik, dalam hitungan ketiga, silakan nanti buka mata, cari teman Anda, yang putri dengan putri, yang putra dengan putra, minta maaf, datangi mereka, minta maaf, katakan maaf, katakan terima kasih. Waktu Anda terbatas hanya 2 menit. Dalam hitungan ketiga, dalam 2 menit, silakan. Dan teman Anda katakan maaf, katakan terima kasih. Semua cari teman-temannya. Pernah Anda buat salah selama Anda sekolah di sini, selama Anda kelas 10 di sini, cari teman-teman itu. Dalam hitungan ketiga, 1, tarik nafas, hembuskan. Ingat-ingat siapa saja yang layak Anda datangi untuk minta maaf pada mereka. Hadirkan. Dan ingat, orang yang mendatangi duluan adalah orang yang terbaik saat ini juga, orang yang terbaik di kelas 10 ini. Yang mendatangi duluan adalah orang yang terbaik. Jangan sukar, jangan malu. Ya, silakan nanti langsung datangi teman-teman Anda. Katakan maaf, katakan terima kasih. 1, bersiapkan. 2, tarik nafas. Hadirkan wajah mereka. Bagus sekali. Dan 3, silakan buka mata Anda. Kalau perlu berdiri, datangi teman-teman Anda. Katakan maaf, katakan terima kasih. Datangi mereka. Di kanan Anda, di kiri Anda, di depan, di belakang. Datangi mereka. Waktu Anda terbatas 2 menit dari sekarang. Waktu Anda terbatas 2 menit dari sekarang. Datangi mereka. Katakan maaf, katakan terima kasih. Pasti punya salah, pasti punya dosa. Ini bulan suci Ramadan. Insya Allah Anda diampuni dosa Anda. Ini bulan suci Ramadan. Datangi mereka. Katakan maaf, katakan terima kasih. Cari mereka. Entah di kanan, entah di kiri, entah di belakang, entah di depan. Cari mereka. Katakan maaf, katakan terima kasih. Waktu Anda kurang 1 menit setengah dari sekarang. Waktu Anda 1 menit setengah dari sekarang. Silakan cari bergantian. Tetap jaga protokol kesehatan. Minta maaf, minta doa sama beliau semua. Gantian. Oke, silakan. Bapak Ibu guru ada di belakang. Minta maaf, minta doa restu. Semoga Anda menjadi siswa yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan mendatangi guru-guru Anda, minta maaf dan minta doa. Silakan yang sudah langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Gantian sama teman-teman yang lain. Gantian sama
maaf. Oke, yang sudah selesai kembali ke tempat duduk semula. Gantian sama teman-teman yang lain. Oke. Bapak Ibu Guru, jangan lupa doakan siswa-siswi Anda kelas 11 ini kan Anda. Dan mungkin juga guru-guru Anda. Pasti punya salah. Dosa pada mereka. Datangi mereka, katakan maaf, katakan terima kasih. Waktu Anda kurang 1 menit dari sekarang. Waktu Anda kurang 1 menit dari sekarang. Waktu Anda kurang 1 menit dari sekarang. Katakan maaf, katakan terima kasih. Katakan maaf, katakan terima kasih. Katakan maaf, katakan terima kasih. Ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk minta maaf, untuk berterima kasih kepada siapapun yang pernah Anda sakiti hatinya. Mungkin Anda pernah berkata tidak baik sama dia, mungkin pernah menyakiti hatinya. Cari teman-teman Anda itu, entah di belakang, entah di kanan, entah di kiri. Waktu Anda kurang setengah menit dari sekarang, waktu Anda kurang setengah menit dari sekarang, datangi mereka. Mungkin Anda punya salah sama guru-guru Anda, minta maaf sama mereka. Minta maaf, katakan maaf, katakan terima kasih. Katakan maaf, katakan terima kasih. Katakan maaf, katakan terima kasih. Mulai sekarang kita adalah keluarga besar dari SMA Nasional Malang. Insya Allah bersatu padu, bekerja sama, saling support satu sama lain untuk jadi siswa hebat. Kalau perlu disikat telinga kami Anda, kita pasti bisa. Kita harus bisa. Kita yakin bisa. Amin, amin ya Allah. Katakan maaf, katakan terima kasih. Katakan maaf, katakan terima kasih. Waktu Anda kurang 15 detik dari sekarang. Waktu Anda kurang 15 detik dari sekarang. Waktu Anda kurang 15 detik dari sekarang. 15 detik dari sekarang. Bagus sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu sudah habis. Silakan adik-adik yang sudah minta maaf kembali ke tempat masing-masing seperti semula. Silakan yang sudah minta maaf kembali ke tempat. Sudah tes. Gimana, sudah lega nantinya? Sudah dimaafkan sama temannya? Sudah saling support sama temannya? Saya doakan insya Allah kelas 10, nanti lanjut ke kelas 11, lanjut ke kelas 12, lanjut kuliah perguruan tinggi negeri, atau impian Anda terus menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya Rabbal. Terakhir, Mas Anas punya sebuah cerita. Ini dari guru saya, Gus Askar Setiabudi, Koal Setiawan, Gus Afif Hidayatullah, memberikan sebuah cerita yang sangat inspirasi. Ini apa dari? Ini adalah gambar. Gambar apa? Gambar tukang bangunan. Tahu nggak? Silakan tanya adik-adik, simak dengan baik-baik. Ya, mana ini? Suatu ketika hiduplah seorang tukang bangunan, adik-adik. Tukang bangunan terkenal sangat istimewa. Hasil karya bangunannya pasti laku keras, adik-adik. Mahal, berkualitas. Tukang bangunan yang sangat istimewa. Tapi suatu ketika temannya datang sama dia dan membisikkan, "Hei Mas Agus," contoh Mas Agus ya, "kamu nggak tahu 6 bulan lagi kamu akan dipecat loh dari perusahaan ini." Nah, mendengar kalimat dia mau dipecat, sedih rasanya Pak Agus. Akhirnya dia makan gak enak, tidur gak nyenyak. Suatu ketika bosnya datang sama dia, "Pak Agus, mohon buatkan 1 rumah untuk saya ya. Kalau bisa 6 bulan sudah selesai." Pikir ya, 6 bulan selesai berarti habisnya aku akan di PHK, aku akan dirumahkan, aku akan di stop pekerjaan saya. Dengan rasa gelisah, dengan rasa benci, dengan rasa gak enak sama bosnya, dia mengerjakan rumah tidak seperti biasanya. Biasanya semangat membangun, sekarang asal-asalan. Asal-asal. Suatu ketika 6 bulan selesai, rumah pun jadi. Pergilah Pak Agus ke rumah bosnya.
Tok, assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Pak Gus, silakan Mas. Kenapa Pak Gus? Kenapa Pak Gus? Pak Bos, rumah yang kau pesan sudah jadi dan ini kuncinya. Sebentar Pak Agus, ditunggu dulu ya. Tiba-tiba Pak Bosnya ke belakang ngambil sesuatu. Apa yang diambil? Dia ambil koper warna hitam, ditaruh di atas meja dan bilang seperti, Pak Agus, sebelum Anda memberikan kuncinya, dibuka dulu kopernya. Dengan penuh gemetar dan penasaran dibuka tuh kopernya. Kalau dibuka, kaget Pak Agus, loh bos, ini apa? Ternyata uang banyak di ratusan juta. Loh ini apa bos? Loh ini untuk Pak Agus. Saya paham, saya ngerti Pak Agus sudah waktunya punya perusahaan sendiri dan ini adalah modal yang saya bantu. Dan kunci rumah itu dan isi rumahnya semuanya untuk Pak Agus. Kaget Pak, loh bos, lo kenapa? Loh bos, lo kenapa? Lo emangnya kenapa Pak Agus? Tahu gitu bos, aku akan bangun rumah itu seperti biasanya, berkualitas, penuh dengan semangat bos. Oke, kembali ke pertanyaannya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Agus saat mendengar kenyataan itu? Apa Dek? Kecewa. Apa lagi? Menyesal. Apa lagi? Getun. Kok bisa menyesal? Kok bisa menyesal Dek? Karena dia kerja asal sama dengan kita. Mumpung kita lagi di SMA Nasional Malang ini, mumpung kita belum lulus, lakukan yang terbaik, prestasi yang baik, belajar yang baik, betul? Buat bangga sekolah Anda. Dan ketika Anda keluar dari sekolah, lulus dari sekolah, Anda punya nama baik di sini, prestasi, betul? Dan itu Bapak Ibu Guru semuanya, Bapak Ibu Guru, berikan pengajaran yang terbaik, pendidikan yang terbaik, semaksimal mungkin. Sebelum Anda dipecat oleh Allah dari dunia ini, termasuk saya, betul adik-adik, Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan kita dipecat oleh Allah dari dunia ini. Kalau kita asal-asalan dalam mengajar, asal-asalan dalam belajar, asal-asalan dalam bekerja, maka kita akan menyesal suatu saat ketika kita sudah dicabut oleh Allah, dipecat dari dunia ini. Sebelum orang tua Anda menyelesaikan kehidupan di dunia, berikan yang terbaik untuk orang tua Anda sebelum Anda menyesal. Ketika orang tua Anda masih hidup, cintai mereka setulus hati. Tidak apa-apa sakit di dunia ini hanya sementara, tapi kebahagiaan selama-lamanya. Dan jelas kunci surga ada pada orang tua kita. Semoga orang tua kita selalu berikan kesehatan yang masih hidup, dan yang sudah meninggal seperti ibu saya, semoga diampuni segala dosanya. Kita akan ditemukan lagi di surga. Mulai sekarang berikan yang terbaik. Dunia tidak akan pernah kembali muda, usia tidak akan pernah kembali muda, dan dunia tidak pernah berhenti. Maka Anda tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Siap sukses adik-adik? Siap berhasil adik-adik? Kunci sukses bahagia ada 3. Yang pertama adalah yakin. Coba yang pertama adalah yakin. Yang kedua adalah yang ketiga adalah yang pertama adalah yang kedua adalah yang ketiga adalah. Semoga kunci-kunci sukses ini akan membantu kita meraih sukses yang bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Adik sekalian, saya mohon izin untuk undur diri. Ini jamnya sampai berapa? Nanti untuk kelanjutan acara sampai sore, atau setelah ini selesai? Setelah ini selesai. Baik adik sekalian, insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Semoga sedikit tapi manfaat dan berkah. Saya mohon maaf kalau ada banyak salah. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalau tidak di dunianya, insya Allah ketemu di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pepatah bahasa Inggris mengatakan, ikan hiu muter-muter, see you later. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berkata SMA Nasional Malang, SMA Nasional